Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Walidah Hasni dari SMP Negeri 35 Sijunjung, CGP Angkatan 6 dari Sumatera Barat. Kita bertemu kali ini pada kegiatan aksi nyata pada modul 2.3. Pada kegiatan aksi nyata kali ini, saya akan melakukan praktek supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Ika Ayupia Johan dan pengajar praktik saya Adorarul Buntot Sirah dan saya sendiri Walidah Tilhasni. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim, besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Tujuan khusus dari praktik ini adalah CGP dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Bu Wah. Gimana kabar Neng hari ini? Alhamdulillah. Ini Bu Wat, ini kesini mau curhat nih istilahnya tentang pembelajaran yang sebelum ini melakukan. Ya. Masalahnya seperti ini, siswa terlihat kurang aktif dalam pembelajaran. Nenek lihat permasalahan yang di sini. Sebelumnya Nenek ngambil materi menulis teks cerita fantasi. Pembelajaran yang dilakukan sebelum ini mereka memiliki kekurangan kosakata untuk menulis, kekurangan ide, dan dari segi gurunya Nenek menggunakan media yang kurang menarik bagi siswa sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar menulis teks cerita fantasi. Oh, jadi dalam pembelajaran teks cerita fantasi Neneng mengalami masalah. Dari Anak segi itu siswa. kurang aktif, gitu. Jadi kurang aktif, pembelajarannya kurang menarik. Nah, jadi dari masalah Neneng tersebut, ada nggak rencana Neneng untuk memperbaiki pembelajaran itu? Rencananya ini sudah terpikirkan bahwasanya menyusun LPP. LPP itu yang terstruktur. Dari rancangannya Neneng menggunakan metode pembelajaran yang terarah, yang rencananya menggunakan metode project based learning. Oh, dengan metode project based learning. Jadi dengan menggunakan project based learning ini terarah kita mengajar, dan juga rencananya Neneng menggunakan media pembelajaran video. Nah, belajar sehingga siswa tertarik dengan apa yang dilakukan, merangsang pengetahuan mereka. Ya, seperti itu. Oh, berarti kalau kita simpulkan begini ya, jadi anak ini bermasalah tidak aktif dalam pembelajaran teks narasi. Ya, teks cerita fantasi. Oh, teks cerita fantasi. Jadi permasalahannya mereka tidak aktif. Kurang ide. Jadi kalau dari pembelajaran yang lama yang Neneng lakukan, kira-kira Neneng berada antara skala berapa? Kalau kita ambil skala 1 sampai 10 dari pembelajaran yang telah Neneng lakukan, ada pada skala berapa Neneng sekarang? Yang biasanya ya, yang Neneng lakukan skala di bawah 5, rasanya ambil saja penutupannya 3. Oh, jadi baru dari pembelajaran yang Neneng lakukan, dari program yang Neneng rancang, dari pelaksanaannya, dari metode, baru berada pada skala 1 sampai 3 baru. Jadi Neneng sekarang udah berusaha membuat RPP yang terstruktur kegiatannya dengan program based learning. Jadi seperti itu. Oh, jadi kira-kira dari yang ini kapan Neneng nih mau actionnya mencobakan pembelajaran yang Neneng susun di RPP yang sekarang ini? Rencananya dengan persiapan yang matang, rencananya 2 hari ke depan. Oh, 2 hari ke depan berarti hari Kamis. Oh, jadi hari Kamis Neneng mau mencobakan RPP. Boleh nggak kira-kira Uni masuk ke dalam kelas Neneng melihat pembelajaran yang Neneng rancang tadi? Silakan. Oke.
untuk lebih apa namanya Iya. ini untuk perubahan yang Iya. yang lebih baik masalah. Ya, berarti kita observasi nanti seperti apa sih pembelajaran yang dilakukan sekarang, kita bandingkan dengan pembelajaran berikutnya. Kita lihat sampai di mana perkembangannya nanti. Berarti hari Kamis ini bisa masuk ke dalam kelas Neng ya. Oke Neng, Ya. kita apakan nanti kita coba bersama-sama mencari solusi dari masalah ini. Mudah-mudahan solusi yang mencarikan tadi itu bermanfaat untuk anak-anak kita. Oke, mau ngajar Neneng setelah ini. Iya. Nah, ya. Masuk dulu hari Kamis ya. Jam keberapa Neng? Jam pertama. Oh, jam pertama, oke. Boleh nih masuk nanti ya. Iya. Oke Neng, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Ananda. Pagi Bu. Apakah Anda sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin tentang apa materi kemarin? Menulis teks cerita fantasi. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Tuan. Dulu, saya doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mempelajari hari ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan kalian juga bisa menulis teks cerita fantasi nanti. Nah, untuk memberikan semangat kepada kita, sebelumnya Ibu minta kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Bisa? Sekali lagi ya. Setelah kita melakukan lagu kebangsaan, jadi mudah-mudahan kita selalu semangat ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Masih? Kita cobakan tepuk semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah, semangat ya. Nah, pertemuan kemarin apa yang kita pelajari? Bagaimana langkah-langkah menulis teks cerita fantasi? Masih ingat gimana langkah-langkah menyusunnya? Ini langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Itulah menggali ide. Dari ide saja yang akan kita tunjukkan dalam menulis teks cerita fantasi. Nah, kemarin kan kalian sudah dapatkan? Sudah dapatkan kan? Ada di bawah hasil menggali ide kemarin. Dia jadi sebuah, nah itu dia. Kemarin kan kalian sudah membuat kerangka cerita yang akan ditulis hari ini. Dari konsep kemarin sudah kalian tampilkan ke depan oleh apa kerangka yang akan kalian jadikan cerita. Iya kan? Kelompok siapa kemarin yang tampil? Kelompok Garuda dan kelompok Anggrek. Mereka sudah menampilkan kerangka cerita ke mereka
mereka tulis. Sudah ada konsepnya? Sudah harus, ya harus. Karena kita akan nulis teks cerita fantasi. Nah, sebelum menulis itu apa yang kita perhatikan? Yang 3. Struktur. Harus kita perhatikan strukturnya. Harus ada 3 struktur. Kalau tidak ada 3 struktur, jadi cerita tidak lengkap. Nanti Ibu berikan waktu berapa menit? 20 menit. Ya 20 menit ya selesai ya. Setelah itu kita tampilkan dan kita kelompok lain memberikan tanggapan mana kekurangan dari kelompok yang sudah tampil dan tambahannya juga. Menyukai pohon itu, dia telah melukis Coba ibu dan adik gambar itu adalah gambar Doraemon. Dan ini meletakkan presentasi mana? Hampir selesai ya. Tapi saat dia meletakkan buku itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mewakili kelompok Garuda untuk membacakan cerita teks fantasi yang telah kami susun bersama. Yang berjudul Pena Ajaib. Orientasinya adalah pada hari Minggu, Andi dan Niko sedang bermain bola di lapangan. Tiba-tiba Andi menemukan sebuah pena yang sangat aneh dan berkilau. Andi menyimpan pena tersebut ke dalam kantongnya. Pada hari Senin, Andi membawa pena itu ke sekolahnya dan dia memakai pena itu. Dia menggambar sesuatu dari pena tersebut. Ternyata pena tersebut bisa mengeluarkan gambaran masa depan yang akan terjadi. Tiba-tiba Andi pun terkejut dan menyadari bahwa pena itu pena ajaib. Komplikasinya adalah pada saat Andi menggambar, Niko pun melihat
gambaran Andi bisa jadi kenyataan. Niko pun ingin memiliki pena tersebut. Lalu Niko mengambil pena dari tangan Andi dan mereka pun berebutan pena tersebut. Akhirnya pena tersebut jatuh di tangan Niko dan pena tersebut pun hilang keajaibannya. Keajaiban di dalam pena tersebut pun hilang. Resolusi. Niko, tolong kembalikan pena saya karena kamu tidak berhak memiliki pena tersebut. Karena pena itu hanya orang yang baik yang bisa memiliki pena tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa judul dari cerita kelompok Garuda? Pena ajaib. Pena ajaib. Apa keajaiban yang muncul dari cerita tersebut? Jessica, Kak Jessica. Bisa melihat masa depan. Bagaimana caranya di cerita tadi? Bagaimana melihat masa depannya dengan cara? Bagaimana cara tulus? Cerita tulus. Dapat melihat masa depan dengan mengeluarkan gambaran. Dengan menggambar. Yo. Jadi dengan menggambar pena tersebut. Siapa tokohnya tadi? Andi dan Niko. Andi dan Niko. Dengan Andi menggambar sebuah masa depan, maka yang digambarnya itu akan menjadi kenyataan. Ya seperti itu. Jadi sudah tergambar nak agar bagian orientasinya sudah ada. Berapa lain? Nah, kenapa dia diam? Bagian orientasinya sudah tergambar? Sudah belum? Sudah belum? Bagian komplikasi? Komplikasinya apa tadi? Apa tulus? Niko merebutkan pena tersebut. Nah, jadi si Niko sama si Andi itu ingin menguasai pena ajaib ini ya. Nah, penyelesaiannya? Penyelesaiannya, Andi meminta Niko untuk mengembalikan pena karena Niko tidak bisa memiliki pena tersebut. Akhirnya dikembalikan Pak. Akhirnya dikembalikan. Sampai di sana ceritanya. Dikembalikan. Ada nggak sampai sana ceritanya tadi? Sampai selesai pena tersebut. Tidak diceritakan dikembalikan. Tidak dulu. Nah, nanti boleh ke bagian resolusinya. Ya ditambahkan nanti ya. Si Andi meminta Niko mengembalikan pena dan akhirnya dengan berbagai cara si Andi mendapatkan penanya kembali. Dan pena itu pun disimpannya di tempat yang aman dan dia tidak memakai pena itu lagi. Nah, selesai. Jadi kelompok Garuda tolong ditambahkan nanti ya bagian resolusinya. Tuh. Nah, jadi itu bagian penyelesaiannya. Kurang, Nah, kalau kalian seperti itu juga ya. Nanti kalau ada kurang nanti itu makanya ditambah secara bersama-sama. Mana yang kurang ditambah? Nah, cukup lagi. Sekian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semangat. Ini jangan ngantuk baru pagi ngantuk. Nah, itulah penampilan kelompok Garuda. Kita lanjutkan kita lagi kelompok anggrek. Silakan kelompok anggrek. Alhamdulillah pembelajaran hari ini melihat kelompok Garuda, kelompok anggrek, kelompok Doraemon dan kelompok Melati itu sudah bisa menulis teks cerita fantasi berdasarkan struktur dan penggunaan bahasanya.
Nah, kita simpulkan secara bersama-sama pembelajaran hari ini adalah langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi disusun berdasarkan struktur dan penggunaan bahasa. Harus kalian perhatikan itu karena tidak lepas dari struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, alhamdulillah. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan. Silakan Tuan. Ya Tuan. Tutup doa. Itu siap, silakan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu semuanya dan sekarang boleh kalian istirahat. Jelas sekali rasanya. Kan berhasil. Segala aktivitas alhamdulillah puas rasanya. Puas. Nah, tadi ini sudah masuk ke dalam kelas Neneng, sudah melihat yang Neneng lakukan, melihat Neneng bersemangat untuk melakukan RPP yang Neneng susun itu. Kira-kira bisa nggak Neng ingat-ingat lagi atau Neng ceritakan dari proses tadi itu yang sudah Neng rancang kemarin, RPP yang sudah Neng rancang itu sesuai dengan fokus yang kita tambahkan kemarin biar anak lebih aktif gitu kan? Nah, kira-kira dari pembelajaran tadi apa yang sudah Neng lakukan? Baiklah buat dari awal masuk ke dalam kelas. Yang pertama itu pasti mengatakan salam kepada siswa. Setelah itu, setelah siswa disuruh berdoa, setelah berdoa, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu project nasional. Oh, nasionalis nih ya, untuk nasionalisme. Di pembelajaran kita dapat nasionalis. Dan setelah melaksanakan menyanyikan lagu nasional, guru mengajak siswa untuk fokus dalam pembelajaran dengan menggunakan ice breaking. Oh, jadi untuk meningkatkan fokusnya diberikan ice breaking. Setelah mereka merasa semangat, barulah masuk kepada pembelajaran. Nah, sebelumnya guru juga menyampaikan bahwasanya materi hari ini adalah menulis. Jadi mereka sudah ada dari rumah ancang-ancang untuk menulis apa tema yang akan mereka angkat di dalam pembelajaran menulis teks cerita fantasi ini. Oh, jadi cerita fantasi sudah mereka rancang dari rumah seperti itu. Ya. Nah, di dalam pembelajaran ini guru membentuk beberapa kelompok ada tadi 4 kelompok pembelajaran masing-masing menggunakan tema yang berbeda. Nah, dengan beda-beda tema, berarti udah nampak diferensiasi di sini ya. Iya, Dengan tema yang berbeda. Jadi berdiferensiasi konten berarti ya dengan materi berbeda ya. Setelah mereka menyelesaikan cerita teks fantasi yang ada di LKPD-nya, berdasarkan LKPD-nya mereka mempresentasikan apa hasil yang mereka dapat dengan menunjuk satu temannya siapa yang akan menjadi membacakan hasil diskusi mereka. Nah, setelah presentasi, kelompok lain menanggapi. Oh, ada. Sesuai nggak dengan struktur teks cerita fantasi, ada orientasinya, ada komplikasinya, ada resolusinya, ada kodanya. Sesuai nggak dengan struktur teks cerita fantasi? Masing-masing kelompok. Jadi yang jadi inti pembelajarannya ini struktur dari cerita teks fantasi berarti ya. Jadi kalau dengan menulis sesuai struktur, cerita itu akan terarah. Dari awal sampai cerita berakhir. Jadi kelompok lain menanggapi apakah
kelompok yang betul sebetulnya atau kurang, kelompok lain menanggapi. Nah, setelah selesai itu ditampilkan beberapa kelompok saja, tidak semua kelompok, cuma 2 kelompok yang ditampilkan. Nah, setelah Ingat waktunya. mengingat waktu ya, setelah menampilkan secara bersama guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Setelah itu bagian penutupnya guru memberikan tugas di rumah. Itu berupa tugas rumah menulis teks cerita fantasi secara mandiri. Oh, Tadi kan secara kelompok, ya, tadi kan tugas kelompok, ya. sekarang tugas mandiri. Jadi proses ya, ini baru dimulai ya. Dan selanjutnya siswa menutup dengan doa. Religius lagi ya, jadi nampak di sini karakternya. Jadi begitu ya. Berarti kalau disimpulkan tadi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada kegiatan pendahuluan dan penutup sudah nampak sifat pembelajaran yang karakternya religius, berdoa sebelum dan sesudah. Lalu pada ada tadi nasionalismenya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu berikutnya ada tadi yang memberikan ice breaking nampaknya pertama untuk meningkatkan fokus. Lalu setelah berdiskusi ada lagi ice breaking untuk menghilangkan kejenuhannya. Dari pembelajaran tadi anak sudah berdiskusi, sudah bekerja sama. Lalu yang sudah menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan berdiferensiasi konten bahwa setiap kelompoknya berbeda temanya. Berbeda temanya ada diferensiasi itu berarti tidak. Lalu pada kegiatan penutup tadi sudah ada tugas rumah yang secara mandiri. Jadi ada proses, ada penilaian gitu ya, penilaian proses dan penilaian akhir gitu ya. Dari pembelajaran tadi itu ini melihat yang sudah sangat puas nampaknya dalam menyajikan enjoy. Ya, mereka ikut aktif semuanya. Ya. Nah, selama ini kan yang itu aja Ya. orangnya yang paham dengan pembelajaran itu. Dan juga dulu nenek menggunakan metode ceramah. Nah, sekarang nenek menggunakan metode video. Jadi dengan menggunakan video juga nampak tadi ya. Berarti kalau kita simpulkan dari pembelajaran lama yang melakukan dengan metode ceramah, sekarang dengan program learning project ya, dengan ada project, lalu mereka lebih antusias, nampak keaktifannya. Jadi sasaran yang tadi untuk masalahnya yang tadi anak yang tidak aktif, kan dengan sendirinya anak aktif, mereka menyanyi, mereka berdiskusi, mereka menyajikan. Nah, jadi kan nampak perbedaannya berarti ya. Nah, jadi kalau apakan sekarang nih dari segi tadi kemarin baru dari skala 1 sampai 10 itu Neng baru ngajarnya baru sampai skala 3. Nah, setelah Neng lakukan seperti ini sekarang, nah pada skala berapa sekarang kira-kira nih? Skala kalau di Masyarakat ya skalanya mendekati 8 lah. Udah 8 ya, jadi jauh sekali peningkatan. Jadi memang ya untuk pembelajaran itu memang kita harus rancang secara sistematis, kita siapkan EPP. Butuh persiapan yang matang sekali. Nah, iya. Berarti udah sangat terasa kan bahwa pentingnya EPP dalam pembelajaran. Penting sekali. Metodenya harus tepat, medianya harus inovatif. Ya. Jadi untuk kedepannya nih kan ini udah berhasil nih, anak udah aktif dengan menggunakan video. Untuk kedepannya lagi, apa kira-kira yang Neng ingin lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa atau peningkatan pembelajaran bahasa Indonesia Neng lah? Secara apa kira-kira yang mau Neng lakukan kedepannya? Untuk kedepannya tetap dengan yang apa yang dilakukan tadi, menyusun PP, Ya, PP jelas ya disusun. menggunakan media yang menarik, metode yang tepat, juga melihat situasi kondisi siswa, memahami karakter siswa, gitu. Berarti banyak sekali yang Banyak kita sekali kembangkan PR kita ya. sebenarnya. Ya, banyak sekali ya. Nah, jadi kan terasa. Kira-kira kalau kita persepsi gitu ya, dari yang Neng lakukan sekarang, gimana perasaan Neng? Puas sekali. Puas. Dan juga kita bercermin kepada di belakang ini ya. Nampak perbedaannya antara yang dulu dengan sekarang. Jadi guru sekarang itu harus guru yang kreatif, inovatif, mengikuti zaman. Ya kan?
Jadi memang harus kita ini mengajar murid sesuai dengan kodrat anak ya, Ya, kodrat anak mengerti alamnya. dengan anak. Ya, kedua zamannya juga ya. Ini kita ceramah lagi, orang udah video, orang udah itu ya. Nah, mungkin besok dengan hologram mungkin lagi kita ngajar, nggak boleh nih. Nah, jadi kira-kira kalau kita apakan terasa nggak manfaatnya kita adakan percakapan coaching ini sekarang begini? Alhamdulillah terasa manfaatnya dari kita dan juga teman-teman kita ya. Untuk teman ini gini ya, Ya. teman lain juga bisa gitu Nah. gitu kan. Jadi kan memang makanya coaching ini memang perlu. Kadang kan kawan ini dibilang, itu supervisi itu ini. Jadi kita bukan supervisi sebenarnya. Kita coaching ini agar kita bisa menemukan sendiri. Kita yang tahu kelas kita itu gitu. Kalau diminta solusi sama orang lain, nah, belum tentu solusinya tepat gitu karena dia nggak menguasai kelas kita. Nah, jadi kan terasa sekali kan manfaatnya coaching. Nah, mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi kita yang takut disupervisi gitu ya. Ya, Neng, terasa sekali manfaatnya ya. Ya, kapan-kapan kalau Neng ada ide-ide baru, bolehlah ini masuk kelas Neng lagi ya. Ya. Terima kasih atas kerjasama, sukses selalu ya. Terima kasih Lila. Nah, demikianlah tadi praktek percakapan berbasis coaching dalam supervisi akademik. Pada praktek tadi sudah dilihat pelaksanaan alur tirta yaitu penyampaian tujuan, mengidentifikasi, menentukan rencana aksi, dan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Pada proses tujuan, coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. Pada tahap identifikasi, sudah terlihat proses menggali semua hal yang terjadi pada coach. Pada rencana aksi, coach sudah membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Pada tahap tanggung jawab, sudah terlihat komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Di sini sudah terlihat coach melaksanakannya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching ini, yaitu di mana supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruksif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi akademik pada umumnya meliputi 3 tahap yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Ketiga siklus ini sudah dilalui pada percakapan di atas dan sudah terlihat bagaimana seorang guru melakukan refleksi terhadap supervisi tersebut. Dan guru sudah menyampaikan bahwa pada masa depan dia akan selalu meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Demikianlah video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow me. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.